قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما محمد رسول الله Kanan, angkat lagi yang kanan. Dibuka sedikit. Hidungnya tempel ke tanah, tembok. Iya, bisa aja. Iya, bareng tarik keluar, barengin. Tarik keluar, terus diiringin. Iringin sambil ditarik. Satu, yang tanahnya bundar. Kalau nggak bisa kasih tanah aja. Ganti aja Yang hancur ganti bim, yang kepeng ganti bim. yang ini. Atur yang bawah. Nah, itu atur kan. Yuk, ambil bim. Oh, masuk belum? Misalkan jangan kena badan ya Pak, agak mundur lagi. Agak miring lagi. Agak miring lagi. Nah, ya patahin ke sini. Pojokin Pak. Iya. Ya. Lanjut, rapet. Atas nama pelayanan dan manajemennya yang nanti akan disampaikan oleh Bapak. Dan kemudian yang kedua adalah atas nama keluarga dan nanti akan disampaikan oleh Bang Kurang maju.
Bapak-bapak ibu para penahan dimuliakan Allah. PT Tanah ini ditutup, kita awali acara untuk mempersingkat waktu dulu. Setelah pemakaman, seluruh keluarga akan berdiri di sini, di tempat saya berdiri, dan kepada para pelayat kaki jenazah dan keluarnya sebelah kanan kita atau kepala jenazah. Pemberian ucapan duka cita kepada pihak keluarga. Seperti biasa kita mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak, Ibu dan para pentaziah pada Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan kajian. Mau dansa. Kepalanya Pak. Kayu ke bawah. Seluruh anak dan pasangannya berbaris di depan kursi, dan nanti akan banyak orang memberikan ucapan duka cita. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhulil fil ibadi wadkhulil jannah. Wahai jiwa yang tenang, Haja Ipet Abdul Aziz Sultan Besar, pulanglah ke hadirat Tuhanmu dengan rasa senang dan gembira. Kami di sini mulai dari rumah dan pemakaman yang hadir di tempat ini telah ikhlas melepas kepulangan. Ibu sambung aku, mamaku yang nggak pernah menyerah sama kebandelanku, kebodohanku, kekurang ajaranku. Bunda juga ibunya Sleng yang nggak pernah menyerah sama Sleng walaupun Sleng dalam kondisi rusak berat. Terus punya keyakinan bahwa Sleng masih bisa bermanfaat di dunia. Bunda juga ibunya Slengker seluruh dunia. Bisa kita lihat bahwa hari ini yang mencintai dan menghormati Bunda sungguh banyak, ikut nganter Bunda ke sini. Ucapan-ucapan juga di sosmed juga kita tahu. Bunda juga ibunya semua orang yang ada di sini, saudara-saudaraku, adik-adikku, keponakan-keponakanku, sepupu-sepupu aku, tante-tante aku, teman-teman wartawan. Bunda selalu ada di setiap hatinya kita semua, karena Bunda selalu berusaha untuk mencampuri urusan kita walaupun sedikit. Tapi waktu itu mungkin aku sadarnya dia kayak annoying, tapi ternyata Bunda, kekeras kepalaan Bunda ternyata bermanfaat buat, paling nggak buat hidupku pribadi lah. Kekeh memperjuangkan aku, kekeh memperjuangkan Sleng untuk bisa sembuh, kekeh sampai terakhir untuk Sleng tetap kasih kostum. Jadi ada sedikit cerita. Aku mewakili Pulau Biru, mewakili Mas Adri, Mas Bim Bim, Mas To, Ila,
Jadi Bunda tuh 2017 diam-diam sebelum pandemi, secara diam-diam, kompakannya nggak tahu sama siapa, dia cetak baju ini yang kita pakai ini. Ada inisial namanya, ada panggilan nama suaminya kepadanya. If dia merencanakan sesuatu, bikin kaos, aku nggak tahu nyetak berapa, tapi yang pasti 100. Dia cetak 100, dinamain semua ini kaos buat Bim yang pakai sama istrinya, sama anak-anaknya. Kaos ini Bang Denny yang pakai, kaos ini Firas yang pakai, kaos ini Mezaluna yang pakai. Semua dia tulis tangan sendiri. Itu jauh sebelum 8 tahun lalu, iya. Jadi dia, ya lu bayangin sendiri lah, dia segitu in charge-nya ke kehidupan kita semua. Ya kan? Jadi kalau lo mau cari manajer atau cari penasehat, ya nggak ada lagi sih. Psikiater, terus ya. Tapi seorang ibu, aku pikir basicnya sama seperti yang Bunda punya, yaitu tidak pernah akan menyerah sama anak-anaknya. Saya mewakili keluarga, terima kasih. Mewakili Slanger seluruh Indonesia, Slanger di sosial media. Saya mewakili Pulau Biru, manajemennya Slang. Saya mewakili Slang semuanya, kerabat, saudara-saudara, mengucapkan terima kasih udah dikasih jalan yang bagus. Bunda itu semalam tuh, lu pernah tahu gak sih last breath? Itu Bunda bener-bener sampai last breath. Dari napas normal, gak normal, 1-2 hilang. Jadi kalau kata musik, kalau musik bilang fade out itu, the best fade out. Dan dia smooth fade out. Iya. Sekali lagi terima kasih. Aku nggak bisa ngomong lagi, takut nangis. Nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berduka cita atas wafatnya ibu dan tercinta kita, seorang perempuan yang sangat luar biasa. Jasanya bagi generasi muda sangat menonjol, bukan hanya bagi keluarga dan anak-anak, tapi tidak. Anak-anak Indonesia, ibu ini menjadi bundanya. Jadi, apalagi saya tadi ketemu Mas Bim, saya juga agak terkejut bahwa kakek beliau ternyata adalah gubernur pertama Jakarta. Tadi dikasih lihat foto-fotonya, wah saya bilang dia mungkin dalam pengetahuan saya yang terbatas, itu akan menjadi masukan bagi kita semua bahwa memang ternyata Bim dengan keluarganya tuh bagian dari pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Mungkin itu sekali lagi, insya Allah nanti Pak Gub akan hadir sini, karena memang hari ini kita juga walaupun minggu tetap kita bekerja, hadir di tengah masyarakat, ada beberapa kegiatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bang Dul pernah ketemu langsung nggak sih sama? Saya pernah ketemu, tapi mungkin frekuensinya lama, mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu. Waktu acara apa keluarga, waktu itu saya masih ingat saya masih jadi gubernur Banten. Saya pernah ketemu ibu beliau, waktu itu sosialisasi perasaan saya tentang juga narkoba di Provinsi Banten, di daerah BSD. Tapi ya kira-kira 5 tahun yang lalu. Oke? Terima kasih teman-teman. Kawidia nunduk, Kawidia. Kawidia. Yes. Suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran. Jangan tuh namanya di sini. Di foto pegang HP-nya majuin. Mana Bang? Udah sini Pak, dikit Pak. Dikit Pak. Sebentar aja Pak, punten Pak. Ucapan duka aja. Ucapan duka aja Pak. Bisa nggak? Ya. Setelah ke dalam tadi. Oh, iya tadi malam sebenarnya saya pas
lagi ada acara di sini diceritakan oleh dari sebagian keluarga yang menunggu di rumah sakit. Ya, hanya Mas Ganjar kalau sempat ke rumah sakit, Bunda minta ditengok dan lain mengharukan. Saya coba atur waktunya, tolong saya dikatai. Ternyata malam beliau minta pulang dan kemudian diantar pulang. Saya masih dikasih kata tapi saya sudah di kereta. Baru tadi pagi sampai Jogja, saya coba balik lagi karena jam 22 lebih sedikit lah. Saya dikatakan beliau. Saya ingat betul pada saat beberapa kali saya bertemu, selalu memberikan semangat kepada anak muda, selengkat, sisi kepada anak muda, sehingga cerminan seorang ibu yang mencintai anaknya, mencintai memberikan semangat kepada mereka yang selalu proses kreatif, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, saya pernah kesini terus kemudian ngobrol cukup lama, saya ketemu-temu terus cerita panjang sekali. Itulah yang saya merasa ada kedekatan. Videonya masih saya simpan, foto-fotonya masih saya simpan gitu. Dan beberapa kali ketemu di konser juga gitu. Pernah konser di Semarang, datang dia menemui istri saya justru, dan dia berikan souvenir khusus untuk Pak Ganjar kasih ke ibu ya. Apa hubungannya ya? Ada konser kita mau nonton malah kita dikasih. Itulah hubungan kekeluargaan yang luar biasa ya. Kami dengan itu kira-kira. Ayo ucapkan yang pertama banget mungkin karena almarhumah adalah bukan hanya seorang ibu tapi ibu buat semua anak-anak band. Sejarahnya sangat besar buat kami. Dulu Bu Jana jemput saya sama Ronald sebelum ada gigi, mau berbentuk gigi itu ngebentuk gigi, dijemputnya di sini. Jadi apa ya, dekatnya segitulah. Dia support banget ke anak band, semuanya boleh nongkrong di sini. Siapa itu, dari mana orang, semua tidur di sini. Jadi banyak banget sih kalau satu-satu diungkapin. Dan dia bisa sampai seleng hari ini, kalau tidak ada Bunda nggak mungkin. Ada mungkin ada hal marhum apa dari sosok beliau yang mungkin paling ya yang saya posting di Instagram saya aja sih, emang Bunda itu selalu datang duluan. Kalau Gigi sama Sleng tour bareng atau main dimanapun di festival gitu, pasti kan Gigi duluan tuh, terus penutup Sleng. Itu pasti Bunda tuh di pinggir panggung nonton Gigi, selalu asli itu selalu Bunda selalu. Sampai kita sempet nanya, Bun, kenapa sih Bun? Padahal kan dari Gigi ke Sleng kan biasanya ada dieda, itu kan berapa lama nih? Ya dia bilang ya aku seneng lihat Gigi gitu. Ya itu selalu gitu terus, dan dia benar-benar dari awal, dari lagu pertama selesai kita ke pinggir panggung pasti Bunda meluk, itu udah pasti. Jadi emang apa ya, terlalu dekat ya sama Bunda ya. Kita tur pernama Sleng 30 yang ya, 30 kota, terus ada lagi 10 lagi yang 16 sama Ari Lasso sama ya terlalu banyak cerita sih kalau sama Bunda, kalau sama Gigi. Ya bener yang Thomas bilang, ibu dari semua main band era 90-an ya Bunda ya. Terutama kalau scene pop rock ya, rock itu udahlah kayaknya ibu. Dan ada satu cerita sih yang belum, jadi kan gini, Bunda itu kan waktu tahun 90 sampai 2000 awal itu kan
sosok manajer slang ya, sosok manajer slang itu belum pernah ada. Gue nggak tahu kalau di seluruh dunia ada nggak yang gitu tuh. Manajer dipanggil sama seluruh penonton suruh ke stage. Belum pernah ada kayaknya. Semua tuh satu lapangan sepak bola bunda suruh ke stage, suruh ngomong di tengah-tengah slang main, benar-benar di tengah slang main. Iya, kita lihat bahwa benar yang Thomas bilang, orang di belakang slang ya bunda, orang di belakang slang. Ya apa ya, sangat kehilangan sih musik Indonesia, karena kayaknya kalau untuk anak bensin 90, 80, 90 peranan konsol, peranan muda terhadap musik Indonesia, band-band yang saat itu muncul sangat gede sekali. Signifikan banget, karena supportnya gua orang daerah Banjarmasin, terus ada dari Palu, segala macam, pasti mendambakan kumpul di potlot dan pengen minta saran support dari bunda pasti. Jadi almarhumah bagi kami Gigi dan seluruh teman-teman musisi pasti adalah sosok yang sangat penting, paling hebat. Bunda kalau buat saya kayak seorang rektor di sini. Ini kan kayak university ya, kampus terbuka untuk umum, semua gali ilmu di sini ketemu kayak gitu kan. Tidak semua rumah untuk membuka orang banyak gitu. 24 jam di sini orang nginep semua boleh di sini seperti itu. Jadi saya pikir kalau kehilangan sangat banget. Mungkin aku mau bilangnya adalah bersaksi buat teman-teman semua bahwa sampai hari ini aku bisa berdiri di industri itu bahwa saya dilahirkan oleh Bunda Iva. Saya bukan orang Potlot, saya dari desa, dari Jember. Saya dikasih tempat, saya pernah tidur di Potlot 2 tahun di situ bersama teman-teman. Dan itulah yang sampai hari ini saya kenal betapa baiknya seorang Bunda Ivet mengajari saya, mendidik saya sampai hari ini bisa begini, mengajari saya bagaimana membangun kebersamaan dengan seluruh komponen yang lahir dari Potlot. Siapapun dia yang merasa bahwa dia bagian lahir dari Potlot, terus bersama-sama, karena beliau punya cita-cita bahwa profesi ini bisa menjadi pegangan hidup, bahwa profesi ini harus diperjuangkan, bahwa profesi ini adalah profesi yang luar biasa kalau benar-benar kita bekerja sama memperjuangkan profesi ini. Makanya slang dengan segala perjalanan berat, slang tetap berdiri tegak, itu bagian dari kekokohan seorang Bunda Ivet memiliki rencana terhadap profesi ini. Bagaimana Mas Bim, bagaimana Mas To, bagaimana Kakak, bagaimana semua komponen Potlot itu dididik sedemikian rupa sampai hari ini kita tetap bersatu bersama-sama. Tadi Mas Anam terlihat benar-benar sangat terpukul sampai menangis. Susah untuk memaknai betapa besarnya apa yang diberikan oleh beliau. Saya belum bisa membalas apa-apa pun. Karena tanpa beliau dulu, ya Anang berangkat dari Jember sendirian tanpa siapa-siapa, tapi diterima oleh beliau. Udah di sini aja, yuk bareng-bareng aja, asal kamu mau ikut bareng-bareng membangun cita-citanya Potlot, cita-citanya slang. Ayo bareng-bareng. Itu hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Bunda Ivet, dan utamanya juga Mas Bim Bim dan saudara-saudara yang lain yang ada di Potlot. Mereka membuka diri buat siapapun kalau memang punya cita-cita profesi ini harus jaya di Indonesia. Karena beliau dulu yang mengajari saya juga bahwa Nang, negaramu adalah negara paling banyak budayanya. Makanya kamu harus berjuang di sini bersama saudara-saudara kamu yang lain. Makanya harapan saya
terus cita-citanya Bunda Yvette dikembangkan. Teman-teman seluruh Indonesia yang merasa bagian dari Potlot terus bersatu bersama-sama bahwa memperjuangkan cita-cita Bunda Yvette penting untuk masa depan industri musik Indonesia. Mungkin Mas Anang selama Bunda sakit ada mungkin mulai dari almarhum Bapak. Mungkin ada kenangan tersendiri yang benar-benar berdua antara Mas Anang dan juga Bunda. Kalau saya ke Potlot cuma dipanggil keadaanmu sehat, bagaimana keluargamu, bagaimana perjuangan kamu, dan jangan lupa saudara-saudara kamu. Hebatnya dia. Mungkin ada nggak sih Mas kenangan yang ditinggalkan sama Bunda buat Mas Anang sendiri yang kekuatan Bunda meyakini bahwa Slank akan menjadi band besar dengan segala perjalanan hidupnya yang tidak mudah. Slank sampai hari ini berdiri itu adalah kekuatan seorang Bunda Yvette. Keyakinan beliau bahwa apa yang dilahirkan, komunitas Potlot yang dilahirkan, bahwa akan menyumbangsih terhadap industri musik Indonesia. Keyakinan beliau. Mas Anang benar nggak dikatakan sebagai ibundanya musisi Indonesia untuk Bunda Yvette sendiri? Buat saya, buat teman-teman di Potlot pastinya akan agree dengan itu. Karena memang beliau sampai akhir masa hidupnya pun tetap menjaga Slank, tetap manajerin Slank, tetap berkiprah, tetap sibuk terhadap peristiwa-peristiwa Slank dan Potlot. Itu artinya betapa concernnya terhadap profesi ini. Oke. Makasih Mas. Doanya Mas. Mungkin doanya. Ya, doanya berharap seluruh teman-teman Slanker seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia yang disebutkan kakak tadi malam ini mengirimkan surat Yasin buat Mas Anang mungkin akan ikut Yasin. Insyaallah. Terima kasih Mas. Bunda punya legasi pada program komitmen Bunda kan juga ke arah situ ya. Perjuangan apakah ke depan juga masih kalau itu pesan Bunda. Kita kan kerjasama sama Dr. Aisyah udah dari tahun 2000, udah 25 tahun ya? Udah 25 tahun bareng Dr. Aisyah membentuk rehab di Duren 3, jadi untuk anak-anak yang ingin lepas dari narkoba. Dan hari ini kita juga punya metode baru online yang tanpa bertemu tapi lewat psikologi, lewat DM, lewat WA, lewat video call. Dan terbukti banyak juga yang bisa sembuh. Online counseling. Mas Bima, kalau boleh tahu Bunda Yvette meninggalnya seperti apa? Iya, Bunda meninggal semalam jam 22.42. Setelah hari Senin pagi, tiba-tiba tidur nggak bangun-bangun. Biasanya jam 8, jam 9 tuh udah naik wheelchair ke rumah sebelah berjemur, tapi ini nggak bangun-bangun. Takut kan kita ya, akhirnya bawa ke rumah sakit. Besoknya bangun, ngoceh-ngoceh, cerita-cerita, semua dipanggil-panggilin, tawa-tawa sama dokter rumah sakit, dievaluasi kan kenapa. Sebenarnya di hari kedua tuh nggak ada apa-apa, tapi begitu hari ke-6 ya, ke-6 harus masuk HGD, ICU. Akhirnya di situ udah 2 hari sebelumnya juga udah minta pulang. Akhirnya kita berembuk, akhirnya udah pulang gitu. Karena dan menurut dokter resikonya mungkin nggak nyampe rumah, tapi Bunda bisa bertahan seperti yang dia mau sampai rumah. Masih ada 2 jam untuk pamit ya, terus meninggal 22.42.
Bunda sendiri ada riwayat penyakit ya sih kalau untuk Bunda mungkin? Enggak sih, ya riwayat orang tua ya. Kayak kadang-kadang gula naik, kadang-kadang darah tinggi kayak gitu. Umur sih udah 87. Wasiat ya ini udah meninggal masih mau ngatur kita harus pakai ini hari ini ya. Kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dapat seragam yang harus dipakai dari apa ya, itulah Bunda. Sejak kapan disiapkannya oleh Bunda? Sejak kapan disiapkan oleh Bunda sebenarnya? Kata teman-teman sebelum 2017, 8 tahun yang lalu udah ada asistennya Bunda sampai takut mau ngomong, nggak berani ngomong. Waktu bokap meninggal juga ditanya nggak berani juga, dimarahin malah dia. Baru setelah meninggal dia berani. Udah ditulisin semua, satu plastik buat aku, keluarga Bim ada aku, istri, anak-anak udah ada baju, keluarga kakak, keluarga adik kakak semua ditulisin. Sampai Rindu segala sih, Abdi Ivan dapat juga. Mungkin kesan-kesannya kayak pesan Firasat ada nggak firasat? untuk Mas Bim atau Firasat ini sih anak tuh malam Metsaluna 2 minggu atau sebulan sebelum meninggal dimimpiin bokap datang, dia minta gandeng mau masuk ke kamarnya Bunda. Jadi Metsaluna bilang ini sampai pintu aja ya, itu doang sih. Yang lain enggak sih, cuman begitu doa kita pasrah baru Bunda bisa pergi ya. Mungkin ada pesan untuk Mas Bim atau slang khusus yang sampai sekarang mungkin harus dijaga atau dijalankan? Saya utang, iya saya punya utang sama Bunda ngajak makan, belum sempat ke Bunda satu. Bunda tuh kalau soal pesan atau wasiat, yang saya ingat selalu kepedulian beliau ya. Kalau sama saya sering Abdi cepat cari jodoh misalnya gitu ya. Selalu pesan. Terus yang kedua selalu kalau ketemu saya, gimana pemerintah Abdi? Lagi baik, lagi. Ya, jadi kepedulian beliau itu bukan hanya berhenti di anaknya, apa slang, tapi dia peduli banget dengan pemerintahan. Dan kalau kadang kita slang, kadang protes gitu, Bunda punya pemikiran sendiri. Kadang beliau yang bilang jangan terlalu keras dengan pemerintah, orang kan lagi kerja gitu. Tapi kadang juga beliau juga protes tuh lebih galak, kadang lebih galak dari kita. Itu buat saya pribadi paling enggak itu menjadi pesan yang selalu saya ingat. Ya, sosok Bunda buat saya, Bunda seorang pejuang dan rela untuk mengorbankan waktunya, jiwa raganya untuk nasib orang lain. Maksud saya keluarga saya di luar keluarga, tapi udah menjadi rasa seperti anak sendiri, dan Bunda jadi sosok yang lebih dekat daripada ibu saya sendiri gitu. Jadi perjuangannya Bunda untuk memastikan bahwa anak-anaknya bisa lepas dari drugs itu fenomenal sih sebenarnya buat saya. Dan ya, akhirnya alhamdulillah kita udah seperti sekarang ini, dan kita juga bisa kasih pesan seperti apa yang Bunda kasih pesan kepada kita kasih pesan-pesan pada anak-anak kita, pada generasi-generasi baru. Ya, the best Bunda. Ya, saya juga ingat pertama kali kalimat yang beliau ucapkan ke saya pertama kali saya join gabung dengan tahun 97 waktu itu. Beliau bilang gini, Abdi kamu kayaknya di Sulawesi, jadi sekarang di Jakarta ini anggap Bunda sebagai ibu, anggap Bunda keluarga. Itu yang membuat saya langsung pertama kali saya masuk ke slang gitu. Itu jadi yang membuat saya menjadi nggak pikir macam-macam waktu itu juga dengan slang. Ya, kalau gue Bunda buat gue
udah kayak ibu di jalan ya. Makanya nyokap gue juga rasa aman karena ada sosok ibu di jalan selama puluhan tahun kita jalan. Dan bunda tuh buat gue perhatian, buat gue pribadi kan buat perhatian yang kita kerjakan. Banyak yang gue kerjakan tuh padahal gue nggak siapa, tapi bunda bisa tahu gitu dan dia pay attention buat itu gitu. Jadi ya mungkin kehilangan secara fisik, tapi semangatnya, spiritnya tetap bareng. Itu sih. Iya, wasiatnya sih minta dulu sebelum bapak meninggal tuh minta ada 3 opsi cemetery, pemakaman. Aku nggak mau di sini gitu. Saya mau di Jaluk Turut lah, mau di Sukabumi. Tapi begitu bapak meninggal duluan, dia bilang, wah kalau bapak duluan ya aku di situ lah, kan kita mau berdua. Makanya sekarang hari ini dikuburinnya di barengan sama papa. Itu sih.